Salam sehat buat kita semua, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terkhusus masyarakat Senter Simalungun. Kali ini kita bersama dengan adik kami, pendiri Sanggar Siwoda, bernama Laura. Kita di podcast Great CCTV. Apa kabar, Laura? Sehat, Kela. Sehat ya, nggak apa-apa manggil Kela. Akhirnya kita berjumpa di ruangan ini, di studio podcast kita. Tapi sehat ya? Sehat. Sehat walafiat ya? Sehat walafiat ya, puji Tuhan. Laura, aku manggil Laura ya? Iya, Laura. Laura, memang panggilannya Laura kan? Iya. Oke. Laura, awalnya kan aku dengar baru-baru ini sih, waktu kalian mau berangkat ke Turki. Kebenaran yang mau berangkat itu kan teman saya, abang saya, almarhum Jordi. Terus akhirnya ketika kalian sebelum berangkat ternyata beliau telah meninggal dunia. Lalu kalian dihandle oleh Bapak Anggi Sarmedia, benar ya? Iya. Nah, situ kalian dan di sudut kota ada baliho di dekat Bank BRI kalau nggak salah. Aku lihat kalian akan berangkat ke Turki. Di situ aku tahu ada sanggar, Laura. Ternyata, dan aku belum tahu sanggar apa nih gitu kan. Walaupun kita Simalungun kan. Terus kuselidikin siapa yang punya. Ternyata yang punya Laura, seorang gadis yang masih muda. Ya masih muda dan cantik ya. Amin. Iya. Jadi kita ngobrol ya, santai aja Laura. Awal dibentuknya sanggar ini seperti apa awalnya kau bentuk ini, Laura? Kalau awalnya kan Kela, aku memang sudah menari dari TK, dari umur 4 tahun memang udah suka nari, udah hobi lah. Cuman ya hanya sebatas senang menari aja. Memang dimasukkan orang tua ke sanggar, dimasukkan. Mulai kecil udah masuk sanggar. Oh iya. Di Kampung Merah dulu. Iya. Jadi udah masuk sanggar. Sanggar apa namanya? Apa ya? Itu sanggar sama sanggar daerah gitu, Kela. Sanggar yang dibuat oleh lingkungan situ. Kan dulu aku tinggal di Kampung Merah. Iya. Kampung Merah Pasar 2. Jadi ada sanggar yang dibentuk sama ibu-ibu daerah situ lah. Jadi sekarang ada lagi ya? Nggak ada lagi. Jadi undang pelatih dari luar. Iya. Nah, dulu sampai SMP hanya ya udah suka nari, hanya pengen nari aja gitu. Sampai pas di bangku SMA, saya kenal satu sosok guru saya bernama Ibu Rianti Purba. Dari beliau ini saya lebih ibu ini kayak ngajarin nari itu nggak cuma menggerakkan badan aja loh, ada artinya, ada gitu. Bahkan di dalam itu banyak nilai kehidupan dan segala macam. Dari situ mulai kayak betul-betul diajari ya sampai gerakannya seperti ini, artinya ini. Iya, diajari. Dan kenapa kalau nengok ibu itu dari dia ngajar, dari bawaannya itu menyenangkan jadi penari dan calon guru tari. Nah, dari situ mulai fokus lah dan mulai suka dan pengen melanjutkan juga di kuliah seni tari. Kalau bisa jadi guru tari juga. Akhirnya aku lanjut kuliah, dan pas di tahun 2014 itu cuman iseng aja gitu kayak lah. Aku kan sering lihat ada sanggar. Aku juga ikut ada beberapa organisasi daerah kan. Jadi aku pengen cita-cita aku, karena aku udah sering nanya sama ibu juga, pengen punya sanggar, sanggar sendiri yang di bawah naunganku juga kan. Itu umur berapa gitu? Itu umur kalau nggak salah 2014, umur berapa ya? SMA, SMP? Baru tamat SMA. 2014 itu masih 17 tahun gitu. Jadi aku ajak lah, nggak ngajak sih sebenarnya, udah nekat aja. Udah aku bentuk kelompok sendiri, kelompok yang mau ikut nari-nari. Nggak apa-apa nggak dibayar, yang penting kalau ada event. Bahkan aku menawarkan diri untuk nampil. Dan itu awal niatnya cuma mau fokusnya untuk mengembangkan tari Simalungun. Oke. Iya, jadi kalau ada kawanku yang ku kenal aku ajak. Jadi dulu bahkan dulu namanya sempat sebelum
sebelum si Hoda si Naga Dancer, Oh, masih gitu. gitu-gitu, masih Oh, iya. nyari-nyari gitu. Sampai akhirnya Membawa marga Laura lain ya. ada sekitaran tahun 2015 aku ada tahu satu sanggar namanya Samolan, Samosir Island Dancer. Orang kakak itu bahkan nari udah sampai ke Jerman. Oh, gitu ya. Nah, dari situ makin semangat lagi, pengen ngembangin dan akhirnya carilah nama Ini salah satu sanggar di Samosir ya. Iya, cari nama yang bagus lah kan. Iya. Terus habis itu kepikiran untuk buat Simalungun Home Dancer yang Iya. artinya rumah tari Simalungun. Iya. Nah, itulah jadinya si Hoda. Cari logo juga. Jadi logo si Hoda itu fotoku sendiri kayak lah, fotoku yang lagi nari Iya. tapi diseluetkan. Iya. Terus ditutup dengan pinang harungguan yang artinya gotong royong dan kerjasama, kan itu semboyan dari Simalungun. Jadi kubuatlah itu logonya. Dan dari situlah berlanjut hingga di tahun 2017 waktu di Siantang ingin lebih, maksudnya pengen punya prospek ke depan sanggar ini jangan diam di tempat aja gitu, harus ada target. Nah, dari situ aku ngurus lah surat-suratnya, legalitasnya. Jadi biar kayak kalau mau pengajuan juga Itu tahun berapa itu? lebih gampang. 2017. Itu setelah pulang dari Medan ya? Iya, setelah aku yang kemarin ada tragedi dikit kan, kayak lah aku balik lagi. Coba itu ceritakan, Laura. Ini luar biasa nih kalau Laura. Artinya jarang-jarang orang peduli ya, jarang-jarang peduli apalagi kau kan masih muda. Ya kan biasanya orang itu kan ceritanya inilah segala macam lah. Kau mau eksis di dunia tadi yang kau geluti dan kau senangi dari kecil, dari kau anak-anak gitu loh. Jarang-jarang orang gitu loh, Ra. Iya. Jadi artinya luar biasa kau ini. Orang kan cita-citanya mau jadi inilah, atau kuliah di ITB lah, atau kuliah di apalah gitu kan. Tapi kau betul-betul dari kecil sampai kau dewasa, kau masih tetap eksis ya kan, eksis di dunia tadi itu gitu loh. Itu kan jarang-jarang. Luar biasa kalau orang ya. Makanya salut lah sama kau ya kan. Dan kamu nikmatinya kan. Nah, kira-kira gitu dia. Jadi setelah kau tamat SMA Lanjut. 2014 sudah. Tamat SMA-nya 2013. Lalu kuliah ke Medan. Menang pula di Unimed. Iya, jalur undangan. Oh, jalur undangan itu ya. Oh ya. Unimed karena menggeluti seni tadi ya? Iya. Iya, iya. Memang targetnya mau Lalu masuk jurusan seni jurusan seni di Unimed. Di Unimed. Dulu namanya IKIP ya. Iya, tapi pas kami udah Unimed. Di Unimed masa pertengahan saya Kela juga udah Unimed. Iya. Oh, lalu terjadilah kecelakaan itu. Kecelakaan. Gimana kecelakaan di Medan? Iya, Naik apa? Kau di naik Medan. kereta atau tabrakan atau kecelakaan tunggal atau gimana? Itu cerita dulu Laura. Mungkin kalau bisa dibilang ini podcast kedua ya, Kela. Selama ini kan kalau Oh, iya? taunya, maksudnya kalau taunya orang aku kecelakaan kereta. Nah, Enggak, podcast kedua sebelumnya, podcast pertama di mana? sama Ruang Kreatif Siantang. Oh gitu. Dan di oke. sana aku ceritakan maksudnya sebenarnya kronologi sebenarnya. Ini cerita apa sebenarnya? Iya. Jadi sebenarnya itu Kela kan Emang ada orang-orang, memang ada orang yang ngarang-ngarang cerita. bukan ngarang, cuma selama ini kalau ditanya kenapa kayak gini, aku selalu jawab kecelakaan kereta. Padahal sebenarnya kronologinya nggak seperti Coba itu. cerita. Jadi Cerita. sebenarnya di Iya. umurku 20 tahun itu waktu Iya. masih masa kuliah Kela, aku memutuskan menikah muda. Oh gitu. Iya, Oh. nikah muda. Cuman ya mungkin sedikit mungkin entah karena keluarga yang tidak cocok atau Iya. gimana, hubungan pernikahanku itu bertahannya cuma 2 bulan. Oh gitu. Iya, Marga jadi- apa itu sih? Orang Aceh. Oh, orang Aceh, kenal di Medan berarti. Iya. Jumpa di Medan ya. Jadi Terus, intinya hubungan pernikahan ini kurang bagus lah. kurang bagus gitu, dan di situ kalau waktu kami pisah 4 bulan lah pengurusan, 4 sampai 6 bulan lah pengurusan pisahnya itu kan aku juga udah sempat mengandung kan, karena usia kandunganku 4 bulan. Oh gitu. Iya. Oh ya. Jadi 6 Gak bulan. apa-apa kan cerita ini kan? Nggak apa-apa, karena kan Enjoy ya. udah sebenarnya dulu nggak. Jangan sedih ya, jangan sedih ya. Ini janji ya. Kak? Iya, enggak. Pokoknya nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Oh ya, oke. Karena kan aku nikah 2 bulan itu maksudnya 2 bulan dalam satu rumah. Oh ya. Jadi selebihnya 4 bulan ke depan itu nggak tinggal bersama. Bisa ya. Iya. Gimana masalahnya itu, biarlah itu jadi aib rumah tangga Iya, ya, iya, kan iya. nggak mungkin tuh ini udah pisah juga. Tapi intinya karena kejadian ini aku kan keguguran juga terus Oh, aku pisah juga, jadi aku sempat mengalami depresi. Oh. Dia namanya ibaratnya
Aku dulu sampai betul-betul ke psikiater juga, Iya, sempat dibawa orang tua. iyalah, ya, gitu. paham lah, ya. Karena aku sering karena kejadian itu. Iya. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang patut untuk dicontoh, tapi untuk pembelajaran aja supaya kawan-kawan. Wajar lah, kami paham lah, masih muda lalu Iya. ada kejadian-kejadian seperti itu, wajar lah, ya kan kepikiran Jadi, kan. pas kejadian aku setelah keguguran itu aku melakukan tindakan bunuh diri kayak lah, yang lompatnya aku dari flyover. Bah. Itu udah ada flyover saat itu? Hah? Udah ada flyover saat itu? Viral, sempet viral. Koran aja banyak muat beritanya. Enggak, tadi bayanganku itu jatuh apa kecelakaan naik kereta lah atau gimana? Karena selama ini kalau ditanya memang selalu gitu. Oh, karena kan. depresi. Aku Karena belum depresi tanya. lalu kamu dari flyover amplas itu ke bawah. Itu selamat ya. Iya, itu pula. Untung itu orang Indonesia ya. Padahal niatmu sudah mau Iya. sudah mau Di saat itu. saat itu juga memang mau udahlah aku mati aja gitu. Iya. Juga. Karena kan aku merasa kayak udah hilang lah semua harapan gitu kan Kela. Jadi Tapi nggak apa-apa kita ceritain kan, Nggak apa-apa. nggak jadi Nggak. sedih kan, nggak jadi aku menjadi biar enak, nggak apa-apa kan. kalau orang-orang terdekatku kayak orang Kela Jordi Iya. itu pun udah tahu Iya. sebenarnya. Cuman selama ini kayak kalau mau menceritakan itu di mana-mana kayak takut nanti di komen negatif, dikira orang gini kan. Cuman Nggak sekarang apa-apa, ini medianya. iya. Ini Sekarang medianya. aku lebih berpikir kayak ya terserah lo mau komen gimana kan Kela yang tahu kehidupan kita kan kita, Iya, yang menjalani juga kita. Bilanglah Laura, semua manusia punya perjalanan hidup. Iya. Orang Batak bilang nabu ape ada yang bertujuan, artinya gimana pun selalu ada. Jalan hidup orang kan beda-beda, ya kan. Yang penting seperti Laura udah bisa calling down, udah bisa menyadari kalau yang kita lakukan kemarin suatu kesalahan, dan bisa setelah kejadian itu kedepannya bisa jadi motivasi dan menjadi lebih baik. Itu yang penting. Iya. Nah, coba lanjut cerita lagi. Setelah lompat terus gimana ceritanya? Cuman Aku itulah- penasaran ini Bapak. Itulah kan Kela, jadi mungkin mukjizat Tuhan juga kali kan Kela, dia kayak Iya. mungkin Tuhan itu bilang loh belum saatnya, Iya, belum iya. saatnya. Akhirnya Iya, aku iya. selamat juga. Sampai kalau sampai sekarang kalau kita ke flyover itu, kalau kita tanya orang-orang di situ yang punya warung atau Masih ingat tukang ya? becaknya, mereka sampai bilang oh iya kami juga nggak nyangka karena seminggu yang sebelum kejadian itu tukang becak juga bunuh diri dari situ meninggal. Oh, iya. Karena kan itu simpang 4 kan lah. Tahu, Jadi kan tahu. ada Hafal. kendaraan. Hafal, ditabrak. boleh, hafal. Pas kejadianku Ada itulah banyak- rencana oh. Tuhan. Empat lampu merahnya mati. Sehingga Ya pas aku jatuh itu nggak ada yang nggak ada yang mandi. mobil Nggak aja. ada. Waktu becak sebelumnya ada jatuh di seminggu. gelas mobil lagi. Seminggu sebelum kejadianku. Oh iya. Makanya sampai banyak yang di situ bilang waktu ke mama kayak kalau kita Batak kan balikkan tondi gitu kan Kela. Sipir di Tondi ya. Jadi banyak yang bilang, oh mungkin karena orang Batak itu kali ya Bu kuat ininya. Jadi Sambil minum, sambil minum. Iya. Sambil minum. Nah. Ini kopi lemon. Boy, kopi lemon khas Cafe Polisco, Laura. Nah, terus jadi setelah itu dirawat lagi nih. Iya. Dirawatnya Pulang lagi Santa. enggak belum. Belum, Masih masih di di Medan ya lah. Jadi dirawatnya di Medan. Kalau beberapa rumah sakit bilang harus diamputasi kaki yang kanan karena kalau nggak salah itu ada keretaan di bawah. Oh. Jadi kalau itu dibiarkan dia bisa busuk. Oh iya. Jadi harus diamputasi kan ya namanya orang tua ya kayak lah. Enggak. Mama nggak percaya Oh. enggak biar dibawa. Iya. Akhirnya dibawa semua. Biarlah berjalan. Gitu lah ya. Akhirnya bisa kita semua Iya. alternatif gitu kan. Jadi semua dicobain kan. Dan akhirnya kan nggak amputasi? Iya. Sampai sekarang? Iya, malah dulu kan kalau dulu malah sama sekali nggak bisa duduk. Iya. Bahkan aku 1,5 tahun lebih tuh pakai pembantu apa untuk buang air kecil, buang air besar gitu. pakai alat. Masih Iya. setengah tahun. Di rumah? Tahun, di rumah. Berapa lama lah di Medan dirawat di rumah sakit? Kalau di Medan mungkin sekitar 6 bulan. Oh, sampai juga lama, lama juga. Ditelepon sama orang inang tua yang di Siantar disuruh pulang karena kebetulan bapak tok aku kandung meninggal juga. Jadi disuruh pulang. Nah sampai di Siantar ditengok orang keluarga. Di sini lagi dirawat. Iya, di sini aja kita bawa berobat. Berapa lama lah dirawat di Siantar? Ya dari mulai ke Siantar tahun 2017 itu sampai sekarang. 2000 ya. Sampai sekarang 2018 itu ke Siantar kalau nggak salah.
Oh gitu. 2018 atau 2017 akhir sampai sekarang. Ya gitu juga semua dukun patah banyak yang bilang untuk duduk aja nggak bisa lagi. Iya. Karena dulu kan pakai apa betul-betul memang kalau geser aja gitu kan kayak lagi geser ke samping itu harus dibantu gitu. Iya, ya. Makanya aku sampai kalau dari bawah ke sana itu nggak pakai pakaian lah. Kadang nggak bisa ini kan kakinya iya, ya. tegang gini jadi betul-betul harus dibantu. Sampai segitunya makanya banyak yang bilang kalau untuk duduk aja udah nggak mungkin. Iya, ya. Kayak gue sekarang udah sampai nari kemana-mana. Bawa penari. Begituan lah ya, penari. ya. Itu dia. Mujizat ya. Mujizatnya. Ya lah. Jadi setelah sembuh lah ya, sembuh bisa beraktivitas lah misalnya. Terus langsung kepikiran lari lagi gitu gimana? Kan udah pindah ke Enggak, Siantar. malah putus asa atau sudahlah capek, Iya, udahlah putus gitu. asa. Nah, misalnya udahlah ngapain lagi lah capek lah. Lagi kondisiku juga nggak mungkin kan misalnya. Iya. Kau nggak kepikiran gitu juga atau sempat. Namanya manusia ya kayak Iya, kan iya. aku tengok keadaanku kayak gitu kan sempat bisa dibilang kami satu rumah dulu nggak pernah senyum lah, nangis saja aku tiap hari hanya gara-gara nangis. keadaanmu ya, Pak. Karena kan dengan orang bapak juga nanti kalau ngomong-ngomong kayak mana nanti kalau kita sampai yang kayak kalau kita udah nggak ada nanti siapa Oh, sana iya. kita kayak gitu-gitu Iya, kan kayak iya, lah. ngerti. Jadi kayak hancur lah gitu kan. Terus yang bikin mulai kepikirannya itu ada kawan dari Siantar Man Art Festival yang di Siantar. Oh, Itu gitu. nggak salah 2018 awal, entah aku pun udah agak lupa. Tapi di Instagramku masih lengkap postingannya. Menghubungi karena mungkin karena abang itu di Siantar, jadi abang itu nggak tahu infonya kalau aku lagi sakit. Oh, Dia gitu. nanya aku nari, dan entah kenapa aku pun kuiyakan aja gitu kayak lah. Maksudnya udahlah kuiyakan aja nanti ku cari yang ku kenal di Tapi saat itu Siantar. udah sembuh kan? Enggak, belum, itu masih kayak gini, masih apalah. Masih betul-betul Iya. belum duduk kayak gini. Iya. Jadi kuiyakan, hubungi kawan-kawan yang ku kenal yang di sana di Siantar gitu kan kalah. Ya aku panggil mereka. Jadi mereka latihannya 3 hari, aku ngelatih 15 menit, istirahatnya 2 jam. Karena kan nggak bisa ini kan tahan kan kalah. Kerjanya di rumahmu lah ya? Iya. Oh. Baru yang make up aku juga sambil geletak gini aku make up, makanya lama. Dari situlah baru mulai. Untung sabar juga mereka ya? Iya, dari situlah Kela. Abis setelah itu ada acara lagi di lapangan Tugu Beca. Gue beca. Di lapangan Jalan Parkir Merdeka. Pariwisata. Iya, ada acara Maksimal Lumun. Jumpalah sama orang Opung Suli. Oh, Sama Sinaga ya? Iya. Nah, dari situlah tahulah orang Opung Suli kejadianku, tahu cerita-cerita. Besoknya dibawa lah Kela Jordi ke rumah. Oh. Di situlah awal kenal sama Jordi. Oh gitu. Lalu kebentuklah si Hoda ini. Akhirnya aku bilang lah semangat gitu. Nah dari situ juga aku berhenti tidak ke pengobatan manapun lagi. Jadi aku benar-benar feel sembuh. Modal semangat aja Ya, ya. modal semangat dan nari. Kau buatlah sanggar si Hoda. Ya, aku jalankan lagi. Karena kemarin udah buat kan, ini aku jalankan lagi lah. Iya. Jadi disuruh Kela jadi kalian mau kamu bisa nggak ngelatih biar Kela usahakan kalian tampil di HUT Siantar yang 146 apa 147 Yang di Tanah Lapang ada Malik ya? ya waktu Pak Epehan sama si An yang kami nampil masal itu Kela bisa Kela aku bilang kayak gitu akhirnya oke, kata ya jadi aku di situ bawa 40 orang yang nari ya aku latih sendiri. Iya. Aku cari di Facebook kan Kela aku bilang ada yang mau gabung ke sanggar kami gini-gini ya. Luar biasa. Iya. Jadi dulu aku melatih di kursi roda, tapi kursi roda itu dibatalin lagi gitu kayak biar bisa gini duduknya. Menyender ya. Iya. Ya, aduh. Betul dari situ. Aku jadi apa ini namanya? Ini baper ya kan. Terus itu setelah beberapa kali apa namanya kegiatan lah ya, kegiatan atau acara lah di Siantar Simalungun lah kan. Setelah itu si Hoda ini jadi dikenal lah kira-kira gitu. Ya, amin. Dikenal lalu Tahu lah orang. ya lalu soal rekrutmen penarinya seperti apa? Aku simpel aja kayak aku kan buat Facebook, aku juga punya Facebook. Iya. Si Hoda aku buatkan Facebooknya, Instagramnya Iya. juga. Setelah itu ya aku bikin aja di Facebook sama Instagram penerimaan anggota baru gitu. Oh, gitu. Yang paling sering ditanya orang pertama-tama kalau daftar Kak, berapa biaya pendaftaran sama per bulan?
Karena aku memang kalau di pengumuman gak aku bikin gratis, cuma aku bikin penerimaan anggota kayak gitu. Oh, ini kamu buat gratis? Iya, tidak dipungut biaya sama sekali, tidak ada biaya, walaupun biaya pendaftaran juga nggak ada. Oh, langsung masuk mereka ya? Iya, langsung masuk. Bagi yang punya hobi, Iya, yang suka, yang mau belajar. Iya, iya. Itu kebanyakan SMA atau sudah tamat SMA? Campur sih, kalau kita Campur. ada yang SMP, Oh, SMA, gitu. mahasiswa, yang udah kerja pun ada. Iya. Gabung. Jadi gimana ke mereka? Artinya mereka kalau sudah ada kegiatan, mereka ini nggak nuntut apa-apa. Nuntut. Oh, Contoh, kalau sistemnya kan gini kan. Kalau ada kayak- acara nih, kalau kalian ada festival nih, nggak ada nuntut misalnya seleri atau Iya. puding. Kayak sama kayak aku kan, kayak satu juga tujuanku bikin sanggar ini kan, selain aku pengen mengembangkan tarian Simalungun, aku juga pengen menanamkan sama orang-orang kalau berkarya seni itu nggak mudah. Iya. Karena sebenarnya nilai ilmu dan Oh. pengalamannya itu lebih besar daripada uangnya gitu. Oh, itu sudah lewat tanamkan ke Iya. anak-anak ya. Nah, gitu masuk mereka Mantap. itu udah aku kasih tahu gitu kayak lah. Kalau misalnya di Sihoda jangan yang kalian pikirkan adalah di Sihoda aku bisa cari uang. Tuh, karena kalau kalian mikir seperti itu di sini nggak bisa. Iya. Tapi aku nggak mau menjanjikan. Justru dengan kita ikhlas, Iya. bukan apa job Sihoda bisa dibilang tiap minggu ada. Oh gitu ya. Jadi kan kalau yang job kan mereka selalu kasih honor kayak lah. Bagus ya itu. Kalau yang ada uangnya kayak gitu, tetap kita bagi, transparan. tetap kita bagi ya itu. Tapi kalau misalnya kayak untuk kegiatan yang memang nggak ada, atau untuk latihan enggak ya? enggak. Dan apalagi kayak kami kan kami juga suka kayak ada bencana alam, ada apa, kami ikut nimbrung, kami kasih tenaga lah, kita kan bisa nari. Soal apa? Soal uniform, soal pakaian gimana? Itu ku ambil, ku putar dari kayak job-job wedding gitu kayak lah. Oh. Kan misalnya kalau ada yang pesan wedding kan, budget 3 penari berapa? Aku tuh udah bikin hitungan kayak lah. Oh, gitu. Untuk honor, untuk makeup, sama untuk kostum. Di sisi lain. Oh, Jadi iya. diputar. Jadi uangnya itu buat baju. Ngerti. Uangnya buat baju. Kayak uang makeup pun ya dibelikan makeup. Makanya anak-anak sanggar itu udah pada bisa makeup sendiri. Iya. Oh, gitu. Jadi walaupun gratis udah bisa terpenuhi pelan-pelan kan. Oke. Kembali kita ke awal tadi lah soal yang Kela teringati soal ke Turki. Oh iya. Iya kan? Keluar negeri itukah yang pertama yang ke Turki atau ada sebelumnya? Kalau keluar negeri yang bawa si Hoda ya, tapi kalau aku dulu udah pernah kenal ke Malaysia juga waktu SMA. Oh, SMA ya. Tapi bukan sanggar Sihoda ya. Bukan. Sihoda baru itu ya keluar negeri ke Turki Keluar ya. negeri ya, Ke perdana. Turki ya. Oh, jadi terus saya dengar kemarin ada isu hampir nggak jadi. Itu apa? Gimana ceritanya, Laura? Gini. Gimana ceritanya? Ini tuh Kela kan dari dulu aku kenal sama Kela Jordi, salah satu mimpi kami itu bawa tarian Simalungun ke internasional, Yeah. sama pengen buat acara di sini mengundang peserta yang dari negara luar. Oh, kebalikannya ya. Iya. Ya. Itulah dulu selalu mimpi kami sama Kela gitu. Ternyata tak tercapai ya sama dia. Sama Kela. Nanti kamu bisa lanjut ke cita-cita abang itu. Iya. Walaupun tanpa dia, cita-cita dia kalau lanjutkan kau buat juga acara di sini mengundang dari negara lain. Gitu kan Iya. kira-kira. Jadi aku kan kalau misalnya bikin kegiatan apapun selalu orang yang pertama yang ku kasih tahu dan ku tanya itu Kela Jordi. Jordi Iya. itu orang pertama. Iya. Jadi gitu aku dapat info dari Kak Mala sebagai koreografer of Kela ini ada undangan gitu. Tapi ada seleksinya juga gitu, dan nanti kita ngirim video gini. Oh udah nggak usah dipik, itu ciri khas Kela. Jangan pikir yang lain-lain, ambil. Aku udah bisa bayangin almarhum. Kebetulan pas Kela ngomong itu, Kela lagi di Jakarta. Udah atau biar saya jumpa sama Mbak Mala, biar kita omongkan ini gimana. Besoknya langsung ketemu. Itulah ciri khas Kela yang dari dulu itu Kela kayak aku kasih saran apapun, aku kasih misalnya kayak Kela kita bikin kayak gini kayak mana? Kerjakan. Nah, itu selalu Kela. Jadi langsung dijumpai Kela lah Mbak Mala, Kak Mala. Jadi obrolan jadi fix. Jadi kami udah mengajukan proposal juga, mengajukan surat, mengajukan dana sekitar 2 minggu sebelum berangkat.
terkumpullah uang kami masih 5 juta. Sementara dana ke sana butuh 98 juta. Hampir 100 lah Iya. ya. Oke lah. Putus asa lah kami kan. Dan di situ putus asanya karena gini, kalau nggak salah kami tuh pas mau audiensi ke kantor DPR, kantor DPRD. DPRD, ditelepon dari yang ngabari aku kalau nggak salah bawa Anita entah siapa gitu. Kela Jordi meninggal. Oh gitu. Padahal selama Kela itu di rumah sakit, itu ya Kela saking aku salut sampai sekarang, selama dia dirawat di rumah sakit, setiap hari ditanya, Laura bagaimana kabar proposal kita? Laura bagaimana kabar anak-anak latihannya? Sudah berapa tarian? Tiap hari tuh Kela, tiap hari ditanya. Ya di Medan dia kan. Padahal beliau lagi kondisi Ya seperti di namanya di Medan. Kan? Iya. Jadi terdiam. Aku ya kayak aku sampai sekarang kalau mengingat itu pun terdiam lah kok ada kabar gitu ya? Iya, jadi kayak shock gitu 2 minggu lagi. Akhirnya setelah dengar kabar itu kami pulang, duduklah semua. Kita kayak mana lah ini, kayak gitu ya. Iya. Sementara dari mana lah kita cari dana kita? Ini kita udah 2 minggu lagi. Sementara seminggu sebelum berangkat uang harus sudah lunas. Pembayaran tiket sudah harus lunas gitu kan kita semuanya. Supaya kita belum dapat apa-apa gitu. Iya. Jadi sempat mau udahlah kita cancel lah. Tapi resikonya besar. Kalau ikut festival kayak gini kan kayak kita dari awal itu udah tanda tangan MOU. Oh gitu. Ya, jadi ketika kita sudah menerima mau itu festival masih 6 bulan lagi, kita tidak boleh cancel. Kalau kita cancel, resikonya kita di blacklist dari C.O.F, UNESCO sama PBB. Tidak boleh mengikuti festival internasional sama sekali. Habis lah si udah nggak bisa nasional lagi ya. Nggak bisa internasional lagi ya. Jadi sempet shock lah kami Padahal kan. lah ya. Rupanya ditelepon lah sama Opung Sarmedi. Disuruh baru. Siapa yang nelfonnya? Opung Sarmedi yang telepon. Di Lora. Apa katanya? Jadi beliau nelpon, halo Kak, ya Bung, katanya. Di mana kalian ini di Sanggar? Kenapa Bung? Kayak mana kabar Turki? Katanya Bung. Nangis lah aku lagi kan, itu masih baru kabar yang meninggal kayak gini Bung. Ketawa Bung. Kalian mau ke Turki kayak mana? Uang cuma 5 juta kata Opung. Tiket pun nggak cukup kata Opung gitu. Ya itulah Pung, ini kan caranya mau kami batalkan. Enggak. Minggu depan ada pelantikan Pak Domo Jana Simalungun. Datanglah kalian. Nari di situ biar Bisa trotter kan? Iya. Kami datang kan Kela. Kami datang, kami nari, langsung dapat list orang yang menyumbang 35 juta. Tekken les ya. Jadi kayak langsung 35 juta langsung. Inilah lagi kami. Tambah semangat lah ya. Kayak kami bayangkan lah, ya walaupun Kela udah nggak di sini, tapi pasti masih ditengok Kela itu dari sana. Akhirnya lanjut lah Kela. Lanjut lagi lah kami. Itu berapa orang dan berapa lah penarinya dan krunya di bawah Lora? Kalau dari sini penari 5, aku kan 1 Kela, terus Opung sama Kela Jabetson dari PB7KS. Oh hanya ber-8, 7 ya? 7 ya? 8 lah sama Lora kan. Oh jadi sisa dananya dari siapa? Panggil Sarmedi? Enggak kayak gitu. Iya, cuman aku Sarmedi yang menghubungi kayak anaknya. Beliau bilang bantu dong. Tapi tiap hari ada itu masuk. Iya dengan donasi-donasinya lah ya. Tiap hari bisa masuk 10 juta. Satu hari 10 juta gitu kayak lah. Mantap. Kayak gitu lah terus akhirnya berangkat lah. Berangkat terus singkat cerita bertanding lah di sana festival lah. Itu sebenarnya festival apa sih gitu? Festival budaya. Festival tari rakyat. Tari rakyat kalau di sana itu tari rakyat namanya. Tari rakyat lah kalau di Indonesia gitu. Dari seluruh negara. Iya, yang pesertanya. dibawa. Iya, yang dibawa naungan PBB sama negara-negara UNESCO lah. Terus dengar dapat juara 2 ya? Iya, juara 2 untuk umum, juara 1 pakaian. Luar biasa ya. Juara 1 pakaian adat. Pakaian adat. Pakaian adat kita memang juara 1. pakaian adat Simalungun lebih cantik. Mungkin unik. Unik. Karena kalau kata-kata pakaian dari negara lain itu sama, hampir mirip. Kayak model-model pakaian. Kalau pembantu dibilang nanti itu kayak kan kalau dia ngopa pembantu-pembantunya. Yang kayak gini-gini. Jadi kata-kata kayak gitu semua. Iya. Nah terus hampir tiap malam bajong itu malam ini itu. Besok itu. Kami itu kan suka. Dan unik lah. Unik lah kalau baju kita. Juara 2 umum. Juara 1 pakaian adat. Juara 1 pakaian adat. Iya ya. Itu hadiahnya ada nggak?
Kalau untuk festival kita nggak pakai hadiah. Piagam atau piala? Iya, piala sama piagam aja. Kalau uang nggak ada ya? Enggak, karena biaya semua di sana kan sudah dari panitia. Oh, Hotel, gitu. apartemen, makan, jalan-jalan lagi, ada jalan-jalan. Berapa minggu kalian di sana? 1 minggu. Cuman. Berarti festivalnya berapa hari? 2, 3? Setiap hari. Iya, berapa hari? 7 hari. Seminggu? 7 hari full. Setiap malam itu kita ke kota-kotanya. Nanti malam terakhir baru final. Oh gitu. Iya. Oh. Makanya nggak ada istirahat. Iya. Kayak misalnya paling jalan-jalannya siang lah, pagi ke siang. Nanti diambil 2 hari. Karena ada yang satu hari ini kita gladi latihan. Iya. Ada juga yang kayak malam perkenalan budaya. Kita memperkenalkan tarian kayak masing-masing negara ngajarkan negara Iya. lain tariannya, memperkenalkan makanannya, Iya. pakaian. Makanan juga ya? Makanan juga. Berarti kalian juga? Makanya kan kami bawa Ini Sumba ya? kami bawa ikan teri. Bukan, ini Sumba bukan? Nah, enggak, bawa ini yang kayak tepung itu, kayak apa sih bahasanya? Lupa. Makanan di sini? Makanan di Iya, Indonesia? makanan dari sini yang manis. Manis dia kayak tepung. Itu paling banyak yang suka. Itu makanan khas? Makanan khas. Cuma- Apa ya namanya? Simalungun. Apa sih? Kayak serbuk tepung gitu dia. Kayak Oh iya, di sana suka dengar sana makan tepung juga. Bro. jadi manis kan, itu suka Iya, orang iya. itu. Terus habis itu kopi, teh. Iya, iya, iya. Oh. Kita bawa. Iya, Pas iya. final kita memperkenalkan wisata. Wisata, Ada ya. video Iya. yang diputar tentang kota dan kabupaten lah. Kalau kita kan bawa 2 kan. Iya, iya. Terus, iyalah luar biasa lah itu. Kalau orang sana manggil kami, Horas katanya gitu. Jadi mana? Horas. Emang. Karena- Jadi semua kayak di sini di Indonesia, di Tanah Batak, namanya suara semua ya. Horas. Karena kami kalau ngomong kan kami aja yang itu bilang Horas. Oh iya. Jadi semua kita si Horas. Dan yang paling mereka suka satu kayak cewek-ceweknya suka gulang. Oh bulan ya. Oh. Sampai ada Unik prosesnya dilihat. sampai ada panitianya yang minta. Kayak jadi kami tinggalkanlah baju bulang kami ada 3 kami tinggalkan. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Biar lah. biar dikenang mereka juga Iya. sama Leomon kan. Kayak pinsi hoda kami bagikan sama semua peserta. Iya. Hiyo sial gitu, Iya. kayak kami bagikan. Ya. Terus ini mau ke luar lagi apa? Finlandia apa? Polandia. Polandia, Eropa ya. Ya itulah kayak Polandia. Ini dalam rangka apa nih, Laura? festival juga namanya 36 International Folklore Meeting Lublin, Polandia. Oh, Festival juga. festival juga. Yang ikut untuk kali ini lebih banyak sih, karena ini 14 negara. Kalau kemarin di Turki berapa negara? Ada 9, 8 Oh, ini apa 9? Ini 14 ya. Tapi kalau Turkinya ikut, tapi mereka nggak dinilai. Jadi hanya ikut untuk memeriahkan aja. Ini gimana persiapan Laura? Ke Kalau- Polandia. Inilah. Kan ini lebih besar lagi biayanya, kalau ini kan Eropa. Iya. Iya, jadi lebih besar biaya kayak biaya visa, apa segala Iya. macam, ongkos juga lebih Jadi gimana mahal. mensiasatinya? Persyaratannya pun juga lebih susah lah. Kalau ini minimal penari ada, dan Berapa? kita pakai live musik. Minimal penari 12, minimal Oh, pemusik, banyak personilnya ya? minimal pemusik 5. Itu 17 personil. Iya. Wah, gimana itu? Dan ini memang karena ini festival besar, agak berbeda lah dikit. Jadi gimana? Apa namanya? Percaya diri aja ya. Iya. Aku dari dulu sistemnya kayak kalau ada festival kayak Mengalir gini, aja ya. ku ikuti aja karena dari kebiasaan sama kayak Jordi, apapun itu ambil aja. Jadi ini Ambil aja, ambil sekarang aja. segantinya Bang Jordi siapa? Tempatmu curhat, tempatmu tukar pikiran, temanmu membesarkan si paling- Oda ini. Kalau yang kayak masih cerita-cerita Opung Karmedi lah, Karmedi, ya. tapi tetap sih kayak lah, ada banyak perbedaan lah. Ya iya dong. Kayak karena kalau Generasinya udah beda. Iya. Itu kan bapak angginya Bang Jordi, ya kan bapak anggi kami. tapi Opung masih tetap sih kayak maksudnya kayak mana ini kalian persiapan, Oh, masih selalu masih penting. care ya. Ya, syukur lah. Ya, ya. Ini bulan 7 ya? Juli Eh, awal. Juli ya. Berapa? 3 bulan lah. Ya, 3 bulan. nggak lagi. terasa itu. Uang itu kumpul berapa Laura? Masih jauh lah dari target. Ini sosok nanya, kira sosok nanya-nanya boleh deh ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, ini
bukan Kela mau bisa buat apa sih, cuma kan paling tidak kan ini kan medianya orang tonton ya kan, mudah-mudahan orang-orang yang apa namanya punya uang lebih terus susah masih Malungun kan ya, mudah-mudahan meringankan hati, memberikan bantuan kepada Laura dan si Roda kan, kira-kira gitu dia kan, harapan kita gitulah ya. Iyalah. Jadi targetnya apa di Polandia? Targetnya dong juaranya atau apa sih? Kalau sebenarnya kalau aku ya sama kayak Turki, kami nggak mentargetkan soal juaranya sih Kela. Yang pertama kalau Nelly ini yang harus ingat, kita harus menampilkan yang terbaik. Ya. Gitu, yang pasti yang terbaik dulu. Yang kedua, sebenarnya nggak juara pun target utamanya itu orang tahu si Malungun gitu. Pesan kita sampai ya. Nah, kan gini Kela, kalau kita lihat yang selama ini budaya kita sampai ya sana ya. Orang kalau dibilang Sumatera Utara, nggak usah, oke, besarnya gini. Orang yang kalau dibilang Indonesia pasti yang ditahunya cuman Bali. Ya gitu pasti. Sama kayak kalau orang bilang Sumatera Utara pasti kalau Batak Toba. Ya. Kalau Batak pasti tadi Toba, Cawan gitu. Atau paling nggak Melayu. Jarang gitu orang yang tahu si Malungun gitu. Itu masih jarang. Apa itu? Aku nggak dijamin itu masih jarang yang tahu. Iya. Jadi targetnya kami itu target pasar gitu loh kan. Maksudnya orang biar kenal kita, tahu daerah kita, tahu tarian kita, semua musik kita gitu. Jadi targetku juga kan kalau bisa ngikutin festival-festival gini ya kayak yang bilang tadi, kalau bisa kita nanti setelah ini bikin acara di sini. Karena kan kalau dengan kita ikuti festival itu kan kita tambah link juga dari negara-negara lain, koreografernya, dancernya, tambah kawan baru juga gitu, kalau bisa saling tukar pikiran juga gitu. Coba gimana sih kita nggak bangga kayak waktu kami ke Turki, kalau gubernur sama para wali kotanya pakai pakaian adat si Malungun. Coba. Kan bangga sih kayak gitu orang itu. Gitu pakai pakaian itu ada videonya lagi aku kayak. Videoin lengkap mereka pakai pakaian. Pasti kan senang gitu loh kayak lagi. Kalau aku ditanya pribadi senang kali. Memang iyalah bangga kita. Gitu. Senang kali aku bisa melihat. Jadi kalau bisa semua orang itu tahu ini si Malungun loh, ini ada loh si Malungun. Ya walaupun orang itu nyebut si Malungun masih kayak masih salah-salah tapi payah ucapinya ya. Tapi paling nggak kan ada lah. Dia ucapin payah mereka. Iya ya. Gimana dengan persiapan kalian berangkat ini? Gimana dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten? Karena kan gini Laura. Kalau ini kan membawa nama negara Indonesia, membawa nama daerah Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, lebih spesifik lagi secara khusus membawa nama Simalungun. Simalungun itu apa? Daerah Kabupaten Simalungun dan juga penduduk asli Siantar. Bagaimana pendekatan kalian atau perhatian pemerintah kabupaten atau dan pemerintah kota Siantar terhadap keberangkatan kalian, terhadap persiapan kalian dari seluruh aspek? Kalau untuk persiapan ke pemerintah ini dulu ya Kela. Iya, artinya kaitannya si Hoda keberangkatan kalian terhadap hubungan kalian dengan Pemko dan PMK Malungun. Ini juga satu yang sedikit ku sesali ya Kela. Sama pemerintah. Iya. Kami kan ngajukan, makanya aku kan udah sering juga yang sebelumnya gitu Kela. Kalau sebelumnya kami ngasih proposal, pasti jawabannya nggak ada dana anggaran gitu kan. Jadi yang kali ini kami masukkannya surat audiensi. Audiensi dulu ya. Tapi sampai detik ini berapa lama suratnya sampai? 1 bulan. Udah 1 bulan. Pemko dan PMK. Oh iya. Yang masih menjamu kami dan betul-betul tahu tujuan kami itu masih Ketua DPRD Simalungun. Timbul Jaya Sibarani. Bahkan ya Kela, saking pengennya ini ketemu sama Pak Bupati, kami ngintip-ngintip di rumahnya di Kampung Merah setiap jam 6 pagi. Ini udah jam 6 pagi? Iya, jam 4 kali. Kok kayak gitu? Saking pengen ketemunya, karena gini Kela. Aku kan nggak ada rupanya.
tidak direspon nomor yang dikasih. Bukan, artinya untuk gini, dihubungi gitu bukan ya, soal Kak. respon dihubungi, artinya gini, Laura. Coba cari orang, saudara atau ya pasti banyak lah kenalanmu, baik yang tokoh-tokoh budaya dan lain-lain kan, yang dekat sama wali kota atau bupati Udah kayak untuk bisa disondingkan, artinya mereka merekom ada gini-gini loh, aja mau bertemu gitu. udah, tapi jawabannya nggak ada itu dana bupati gitu. Padahal ini sebenarnya gini gitu kan. Misalnya pun nggak ada ini dana wali kota dan bupati untuk membantu kami. Kami sebenarnya nggak minta patokannya di dana proposal. Nggak ada yang nggak. Misalnya pun nggak Kenapa ada nggak gitu ada? kan. Ada. Karena keseringan mereka bilang nggak ada. Ada. Kami cuma minta kayak dikasih wadah gitu loh Kela. Kami pun punya ide gitu. Maksudnya kayak kami bikin pra event. Iya. Atau di kota di Simalungun ada acara, kami diizinkan untuk tampil. Sekalian kami mempromosikan festival. Kalau dari kepala dinas itu aja loh Kela 200.000 satu orang kayaknya belum besar. 20 kepala dinas atau 10 kepala dinas udah 2 juta. Gitu, yang seperti itu maksudnya loh Kela. Kami kasih produk kami tampilkan, dari mereka ada gitu loh Kela. Kalau udah bupati yang ngomong atau wali kota, nggak mungkin kan dinas-dinas itu kayak nggak mau gitu. Kalaupun lah memang betul nggak ada dananya gitu loh Kela. Padahal kami bukan minta uangnya gini langsung Kela. Kami cuma minta dikasih jalan dan dikasih wadah. Bahkan diizinkan pun kami nari, kami nggak minta budget sama sekali Kela. Cuman kayak dikasih izin dan dikasih fasilitas. Tapi sampai sekarang nggak direspon sama sekali. Wah, miris juga nih. Kalau aku bupati atau wali kota, aku kan tinggal panggil seluruh kepala PD. Misal kepala PD-nya ada 50 nih, ya kan, sama ya OPD lah, ya kan, bantulah 2 juta per orang atau 1 juta per orang. Kalau 50 kali 1 juta kan 50 juta. Kabitnya, kepala bidangnya, karena kalian kepala bidang eselon 3 sudah camat-camat gope-gope lah, 500.000 kali berapa? Puluh kan sudah terkumpul. Misalnya, jadi kalau dia bilang orang tadi nggak ada uang kan nggak bicara, uang kan ngomong. Tapi aku ngerti. Kalian mintanya kan asal kami diterima aja dulu audiensi kami, surat kami, lalu kami bisa didengar pendapat kami, bisa didengar keluhan kami, bisa didengar kemauan kami. Itu aja udah cukup sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Iya ya. Makanya bilang, padahal gampang wali kota apa itu ya. Kepala daerah ini kan gampang, tinggal buat anggaran aja. Karena kalian kan membawa nama daerah itu dan membawa Indonesia gitu loh, bukan main-main. Kan gitu kan, bisa aja dianggarkan misalnya posnya dari dinas pariwisata dan kebudayaan, olahraga, bla bla, atau dinas yang lain kan bisa. Itu sebenarnya soal gampang. Hanya kayaknya niat aja. Nanti kita coba lah ya, lobby mudah-mudahan ada kawan-kawan yang mendengar ini, mudah-mudahan juga pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dalam hal ini wali kota Siantar, dalam hal ini juga Bupati Simalungun, Pak Radiapo, ini wali kota Siantar Bu Susanti, mudah-mudahan mendengar ini, mudah-mudahan berguna lah podcast ini deh, Laura, supaya bisa kalian terakomodir gitu loh. Artinya menambah semangat kalian paling tidak. Aku paham tadi kau bilang, kami bukan cerita uang. Iya. Paling tidak kalian sebagai anak, artinya diberikan semangat oleh orang tua, diberikan apa tadi, pasu-pasu apa namanya, si permitondi, diberangkatkan dengan baik. Ya kan, uang kan nggak segalanya seperti itu loh. Iya. Iya. Diapresiasi. Aku paham maksudnya. Mudah-mudahan ini didengar ya, mudah-mudahan ini dengar. Ini lagunya media kita ini, podcast kita, Laura, mudah-mudahan ya juga pengusaha-pengusaha kita, orang kaya lah ya, orang Simalungun, dimanapun berada, nggak pun di Siantar, kalau di kota besar di Jakarta, di Batam, di Kalimantan, di mana, mudah-mudahan bisa mendengar ini. Nanti Kela janji lah, nanti paling yang bisa Kela buat nanti buat baliho lah ya, kita ya, buat baliho di kota, supaya paling tidak orang tahu lah bahwasanya Sanggar COD itu ada, bahwasanya COD itu sudah go internasional. Nah, maksudnya ya seberapa pun ada dibantu, kalau orang kan makasih juga, puji Tuhan. Kan syukur kan. Nah. Karena waktu ke Turki aja Kela dulu, ingat aku
ada kok yang kayak kawan-kawan kayak ada yang anak SMA itu kan Iya. kayak kak kawanku mau ikut nyumbang Iya, 50.000 apa-apa. sebenarnya Iya, apa-apa. bukan soal uangnya kayak Iya. gitu tapi mereka mengapresiasi gitu karena kita pun tujuan kita kesana Tapi mereka segan kan? Karena 50 mereka segan. Iya. Padahal Laura udah besar kali hatinya kan? Iya, gitu loh. berarti kan kalau mereka ada niat karena mereka tahu berarti mereka peduli gitu loh Iya. ya itu maksudnya Mudah-mudahan didengar gubernur juga lah ya. kami masukkan juga ke gubernur Ah ya udah, paling tapi nggak belum ke depan. ini juga Mungkin ya mudah-mudahan lah pemerintahan kota, wali kota dalam hal ini, bupati juga. Mudah-mudahan karena sibuk lah ya, Dek. Iya. Sibuk dan banyak agenda-agenda karena mereka kan baru-baru dilantik juga. Mudah-mudahan mereka sibuk lalu belum sempat mudah-mudahan. Dan aku takutnya gini. Surat kalimat itu belum sampai. Belum didisposisi, nggak ngerti gitu. Makanya nanti kita coba tanya-tanya ya. Ya paling itu yang bisa membantu nanti. Nah, artinya ya kita coba lah tanya-tanya ya. Supaya kalian pula jangan pula apa. Ini kan anak-anak muda dia harus dikasih semangat. Harus Apalagi- dikasih spirit ini. Ya kan? Jadi kalau ini spirit aja minta dikasih ya melempem lah kan. Tapi percayalah, Tuhan itu baik. Percaya tadi ceritamu ke hampir gagal ke Turki. Iya. Ini aku yakin dengan waktu yang ada 3 bulan lagi. Percayalah Laura Sanggar Hoda, ya kan? Si Hoda, Sanggar si Hoda nanti pasti mudah-mudahan nggak ada seperti itu lagi lah, mudah-mudahan bisa kalian berangkat pelan-pelan dikumpuli lawangnya, pelan-pelan lobi-lobi lah pejabat atau saudara atau orang-orang tua kita yang sudah mapan ya. Itu Laura. Tapi kita kalau aku ini mau pengen suruh sendiri nih boy. Suruh sendiri kita takutnya kelamaan seperti kita. Kalau kelamaan orangnya malas nonton bilang. Iya kan malas nonton kan. Nah, jadi aku pikir mungkin di lain waktu kita bisa lagi ya. Dan itu mudah-mudahan nanti sebelum berangkat atau setelah berangkat kalian mau udah juara nanti kita atur lah, kita main lagi lah ya kan, biar lebih dikenal si Hodanya, biar ditahu orang juga prestasi kalian mau internasional lagi ya kan, gua dengan kali si Hoda ya kan. Nah, jadi aku pikir itu dia, takutku nanti kita kalau kelamaan nggak nonton orang ya kan. Jadi Laura salam sama Mama Murapan. Damani. Melau sama. Sambil minum dulu. Sama salam sama Mama sama Bapak masih ada kan? Masih. Sama keluarga semua. Aku punya kenalan baru bilang Kela Greg Purba bilang. Jadi mungkin itu dulu Laura, semangat, harus semangat dan aku lihat cerah, segar, semangat. Ya aku yakin ya. Ya dengan segala segala keterbatasan, ya kan, kalau luar biasa. Nanti Kela doakan maksudnya. Amin. Ya, nanti yang lain juga kawan-kawan, kapan-kapan kita kan nanti bisa chatting nanti, panggil kalau bertemu sama kawan-kawan Kela ya. Selamat malam buat kita semua, para sahabat, saudara, dimanapun berada, terkhususnya masyarakat Simalungun. Ini kami selesai di podcast Greg CCTV dengan ponakan kami, pendiri Sanggar Si Hoda yang sudah go internasional dan akan berangkat kembali festival di bulan 7 ke Polandia. Semoga para pemirsa bisa mendengar kami dan kami berharap bisa membantu Sanggar Si Hoda yang dikomandoi oleh Laura Sinangga, dan harapan kami kepada pemerintah baik di kota maupun di Kabupaten Simalungun supaya dapat membantu dan memberikan support, memberikan semangat kepada Laura dan seluruh tim Si Hoda Simalungun Home Dancer Si Hoda Simalungun Home Dancer.
Sampai jumpa di podcast yang berbeda. Horas, horas, horas.